Selamat datang di Ruang Sehat Lansia. Bersama saya, Dr. Indri. Hati-hati, buah yang selama ini Anda kira sehat untuk kesehatan, ternyata bisa jadi musuh nomor 1 kejantanan Anda. Banyak pria bingung kenapa performa mereka tiba-tiba drop dan susah bangun, padahal sudah rajin olahraga dan makan sehat. Jawabannya bukan di usia Anda, tapi di apa yang Anda makan pagi ini. Penelitian terbaru mengungkap bahwa satu jenis buah populer ini mengandung senyawa spesifik yang justru menghambat produksi oksida nitrat, kunci utama untuk ereksi yang keras dan tahan lama. Jika Anda masih mengkonsumsinya setiap hari, jangan kaget kalau senjata Anda tetap loyo. Saya akan bongkar buah apa itu sekarang juga. Simak sampai akhir ya, Pak. Halo Bapak-Bapak sekalian, apa kabar hari ini? Saya harap Bapak selalu dalam kondisi prima. Tapi mari kita bicara jujur sejenak, dari pria ke pria. Pernah tidak Bapak merasa sudah melakukan segalanya dengan benar? Bapak sudah mulai mengurangi gorengan, rajin jalan pagi, bahkan rutin makan buah-buahan setiap hari karena katanya itu kunci hidup sehat. Namun entah kenapa saat tiba waktunya beraksi di malam hari, senjata andalan Bapak justru terasa enggan untuk tegak berdiri dengan gagah. Bapak mulai bingung, stres, bahkan mungkin menyalahkan usia yang semakin bertambah. Padahal bisa jadi masalahnya bukan pada usia Bapak, melainkan pada kebiasaan yang selama ini Bapak anggap sangat sehat. Kita sering didoktrin bahwa semua yang berasal dari alam itu pasti baik tanpa celah. Namun, dunia medis punya sisi gelap yang jarang dibicarakan di permukaan. Ada satu jebakan nutrisi yang selama ini mungkin sudah masuk ke meja makan Bapak dan perlahan-lahan mulai memadamkan api kejantanan Bapak tanpa Bapak sadari sama sekali. Hal inilah yang membuat banyak pria di luar sana merasa frustasi karena mereka merasa sudah hidup sehat, tapi hasilnya justru nihil di atas ranjang. Untuk memahami kenapa ini bisa terjadi, Bapak perlu membayangkan bahwa organ vital kita itu sebenarnya bekerja mirip dengan sistem hidrolik atau pipa air yang sangat canggih. Agar bisa berdiri tegak dan keras, pipa tersebut butuh tekanan air yang sangat kuat dan lancar. Dalam tubuh kita, air tersebut adalah darah. Kuncinya ada pada sebuah senyawa ajaib yang namanya oksida nitrat. Senyawa inilah yang bertugas membukakan pintu pembuluh darah selebar-lebarnya agar darah bisa menyerbu masuk ke area vital Bapak dengan kecepatan penuh. Kalau senyawa ini produksinya terganggu, maka sesiap apapun pikiran Bapak, fisik Bapak tidak akan bisa merespons dengan maksimal. Ibarat Bapak ingin menyalakan mesin mobil yang sangat bertenaga, tapi jalur bahan bakarnya tersumbat oleh kotoran kecil. Bapak tentu sering merasakan di pagi hari, biasanya ada sinyal alami yang menunjukkan kesehatan pembuluh darah Bapak. Tapi jika sinyal itu mulai meredup, itu adalah peringatan dini. Masalahnya ada kandungan spesifik dalam makanan tertentu yang bisa bertindak seperti penghalang atau penyumbat bagi produksi oksida nitrat ini, sehingga membuat pembuluh darah Bapak tetap kaku dan sempit di saat Bapak paling membutuhkannya. Sekarang mari kita buka tabir rahasianya. Bapak mungkin tidak akan menyangka bahwa buah yang sering kita temukan di meja makan atau dalam campuran salad sehat adalah jeruk bali, atau yang secara global dikenal sebagai grapefruit. Tunggu dulu Pak, jangan langsung kaget. Saya tahu Bapak mungkin sering mendengar bahwa jeruk itu bagus untuk vitamin C. Tapi bagi pria, jeruk bali ini punya rahasia yang cukup mengerikan bagi pembuluh darah. Di dalam buah ini terkandung senyawa kimia yang disebut furanokumarins. Senyawa ini sangat licik karena dia tidak menyerang secara langsung, melainkan dia memblokir enzim di dalam tubuh Bapak yang seharusnya membantu metabolisme hormon dan aliran darah. Selain itu, ada juga kelompok buah lain yang sangat berbahaya jika dikonsumsi berlebihan, yaitu buah-buahan yang sudah diproses atau buah dalam kaleng yang tinggi sekali kadar gulanya. Bapak tahu sendiri kan, gula yang terlalu tinggi akan berubah menjadi musuh nomor 1 testosteron. Bapak, bayangkan Bapak sedang menikmati cemilan yang Bapak anggap sebagai sumber vitamin, padahal di saat yang sama, senyawa dalam buah tersebut sedang sibuk mematikan saklar produksi oksida nitrat di dalam tubuh Bapak. Jeruk bali ini bahkan punya catatan medis yang panjang, karena sering sekali berinteraksi buruk dengan obat-obatan, termasuk obat kuat yang mungkin pernah Bapak coba. Alih-alih membantu, kombinasi ini malah bisa merusak sistem sirkulasi darah Bapak secara permanen jika dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa pengetahuan yang benar.
Inilah alasan mengapa Bapak merasa badan sudah segar, tapi bagian bawah tetap terasa berat dan loyo. Seolah-olah ada rem tangan yang ditarik kencang di saat Bapak ingin tancap gas. Mari kita bedah lebih dalam lagi kenapa buah ini bisa begitu destruktif bagi kejantanan Bapak. Sebenarnya masalah utamanya terletak pada bagaimana tubuh pria memproses hormon estrogen dan testosteron. Tubuh kita itu butuh keseimbangan yang sangat presisi, Pak. Nah, senyawa dalam jeruk bali tadi bisa mengganggu cara hati kita membersihkan estrogen dari dalam darah. Jika hati sibuk berurusan dengan senyawa kompleks dari buah ini, maka kadar estrogen dalam tubuh Bapak bisa naik secara perlahan. Apa yang terjadi kalau hormon wanita ini dominan di tubuh pria? Jawabannya jelas, gairah Bapak akan menurun, lemak perut mulai menumpuk, dan kemampuan ereksi Bapak akan perlahan memudar. Bapak mungkin merasa sering kelelahan atau kurang semangat, padahal Bapak merasa tidak sedang sakit. Ini adalah efek sistemik yang jarang sekali dijelaskan oleh penjual buah di pasar atau bahkan oleh praktisi kesehatan umum. Belum lagi jika kita bicara soal residu pestisida pada buah non-organik, banyak sekali buah populer yang disemprot dengan zat kimia bernama senoestrogen. Zat ini adalah penyamar yang hebat, karena dia akan berpura-pura menjadi hormon estrogen di dalam tubuh Bapak dan langsung menempati reseptor hormon, sehingga testosteron asli milik Bapak tidak punya tempat lagi untuk bekerja. Jadi, Bapak tidak hanya sedang mengkonsumsi buah, tapi tanpa sengaja Bapak sedang memasukkan polisi tidur bagi aliran darah Bapak sendiri. Hal ini menciptakan lingkaran setan, di mana Bapak stres karena performa turun, dan stres itu sendiri makin menurunkan kualitas hormon Bapak. Di tengah ketakutan ini, Bapak mungkin bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan buah lain yang sering disebut sebagai penambah stamina, seperti pisang atau semangka? Disinilah banyak sekali simpang siur yang harus kita luruskan, agar Bapak tidak salah langkah. Pisang memang bagus untuk energi karena kaliumnya, tapi pisang bukan obat kuat instan, Pak. Jangan berharap hanya dengan makan satu sisir pisang masalah loyo Bapak langsung hilang. Lalu ada semangka yang sering disebut sebagai Viagra alami. Faktanya, semangka memang mengandung citrulline yang bisa membantu melebarkan pembuluh darah. Tapi masalahnya, sebagian besar zat tersebut ada di bagian kulit putihnya yang pahit, bukan di daging merahnya yang manis. Jadi kalau Bapak cuma makan daging merahnya yang tinggi gula, Bapak justru cuma mendapatkan lonjakan insulin yang malah bisa membuat Bapak cepat mengantuk dan lemas setelahnya. Banyak pria salah kaprah dengan mengonsumsi jus buah yang ditambah kental manis secara berlebihan dengan harapan stamina bertambah. Padahal, itu adalah cara tercepat menuju diabetes yang merupakan penyebab nomor 1 disfungsi ereksi permanen. Bapak harus mulai bisa membedakan mana buah yang memberikan nutrisi nyata dan mana buah yang hanya memberikan rasa manis sesaat tapi merusak sistem internal Bapak. Pengetahuan inilah yang akan memisahkan pria yang hanya sekedar tahu dengan pria yang benar-benar bisa menjaga performanya sampai usia tua. Saya punya sebuah cerita tentang seorang bapak, sebut saja Pak Bambang. Usianya sekitar 45 tahun. Dia adalah seorang pekerja keras yang sangat menjaga makanannya. Setiap pagi dia selalu makan salad buah dengan porsi besar jeruk bali karena dia merasa itu keren dan sehat seperti di film-film. Namun di usianya yang masih produktif itu, dia mengeluh kepada saya bahwa hubungan dengan istrinya mulai hambar karena dia sering sekali gagal mendarat. Pak Bambang sudah mencoba berbagai macam jamu kuat yang pahitnya minta ampun, tapi hasilnya hanya jantung berdebar tanpa ada perubahan di bagian bawah. Setelah kami bedah pola makannya dan kami sarankan untuk menghentikan konsumsi jeruk bali serta buah kalengan dan menggantinya dengan pola makan yang lebih fokus pada kesehatan pembuluh darah, sesuatu yang ajaib terjadi dalam waktu kurang dari 3 minggu. Pak Bambang bercerita bahwa dia mulai merasakan kembali gairah pagi yang sudah bertahun-tahun hilang. Ini bukan sihir, Pak. Ini murni masalah biokimia tubuh. Ketika hambatan enzim itu dihilangkan dan kadar gula darahnya stabil, mesin alami tubuhnya mulai bekerja kembali. Cerita Pak Bambang ini dialami oleh ribuan pria di luar sana yang sebenarnya tidak sakit. Mereka hanya salah dalam memilih bahan bakar bagi tubuhnya. Bapak mungkin sedang mengalami hal yang sama dengan Pak Bambang sekarang. Merasa sudah berusaha, tapi belum lihat hasil. Kuncinya bukan pada menambah obat-obatan, tapi pada mengurangi apa yang menghambat fungsi alami tubuh Bapak. Jika Bapak sudah tahu apa yang harus dihindari, sekarang saatnya saya beritahu apa yang harus Bapak borong saat belanja besok. Ada 3 juara utama yang akan menjadi sahabat terbaik kejantanan Bapak. Yang pertama adalah buah delima. Buah ini adalah raja dari segala antioksidan yang secara spesifik membantu melindungi molekul oksida nitrat Bapak agar tidak cepat rusak oleh radikal bebas. Minum jus delima murni tanpa gula adalah investasi terbaik untuk masa depan ranjang Bapak.
Yang kedua adalah buah beri, terutama blueberry dan stroberi. Mereka kaya akan flavonoid yang menurut penelitian bisa menurunkan risiko disfungsi ereksi hingga belasan %. Dan yang ketiga tentu saja semangka, tapi dengan catatan Bapak harus mencampurkan bagian putih dekat kulitnya ke dalam blender. Buah-buahan ini bekerja dengan cara memperbaiki integritas dinding pembuluh darah Bapak, sehingga darah bisa mengalir dengan tenang tapi kuat, mirip dengan aliran sungai yang dalam namun bertenaga. Dengan mengganti camilan Bapak ke buah-buahan ini, Bapak sedang membangun fondasi kesehatan jangka panjang. Bukan sekadar solusi instan yang berbahaya bagi jantung. Bapak akan merasakan perbedaan pada kualitas ketegasan yang lebih padat dan daya tahan yang lebih stabil karena nutrisi ini langsung menyasar ke akar masalahnya. Namun ingat Pak, sesuatu yang baik pun kalau caranya salah bisa jadi buruk. Bapak harus paham soal aturan main kapan waktu terbaik untuk makan buah-buah perkasa ini. Jangan pernah makan buah dalam porsi besar tepat sebelum Bapak akan tidur atau berhubungan. Kenapa? Karena proses pencernaan itu butuh energi dan aliran darah yang besar. Kalau darah Bapak sibuk di perut untuk mengolah buah, maka darah yang tersedia untuk area vital akan berkurang. Waktu terbaik adalah di pagi hari saat perut masih kosong atau sebagai camilan di sore hari sekitar jam 3 atau jam 4. Ini akan memberikan waktu bagi tubuh untuk menyerap nutrisinya dan siap digunakan saat malam tidak. Selain itu, porsinya juga jangan berlebihan, secukupnya saja seukuran 1 mangkuk kecil. Ingat, kita butuh nutrisinya, bukan lonjakan gulanya. Banyak bapak-bapak yang saking semangatnya malah makan 1 buah semangka utuh sendirian. Akhirnya malah kembung dan sering buang air kecil di malam hari, yang tentu saja akan mengganggu momen intim bersama pasangan. Konsistensi jauh lebih penting daripada kuantitas. Makanlah dalam porsi kecil tapi rutin setiap hari, agar sistem pembuluh darah Bapak mendapatkan perawatan yang berkelanjutan. Untuk mempermudah Bapak, saya akan bagikan 1 resep rahasia yang bisa Bapak buat sendiri di rumah tanpa perlu bantuan orang lain. Sebut saja ini ramuan merah perkasa. Bapak cukup siapkan setengah cangkir buah delima yang sudah dikupas, 1 irisan besar semangka, lengkap dengan sedikit bagian putihnya, dan tambahkan sedikit perasan lemon, serta sejumput kecil jahe merah. Blender semua bahan ini tanpa tambahan gula pasir atau kental manis. Jahe merah di sini berfungsi sebagai booster untuk mempercepat sirkulasi darah dan memberikan efek hangat pada tubuh. Bapak bisa minum ramuan ini secara rutin 3 kali seminggu. Sensasi segar dari delima dan kekuatan sitrulin dari semangka akan mulai bekerja memperbaiki sistem hidrolik tubuh Bapak dari dalam. Banyak yang sudah mencoba resep ini dan merasa badannya lebih enteng dan performanya lebih responsif. Ini adalah cara yang jauh lebih elegan dan terhormat daripada Bapak harus sembunyi-sembunyi membeli obat kuat di pinggir jalan yang tidak jelas izin edarnya. Dengan ramuan ini, Bapak sedang memberikan apresiasi pada tubuh Bapak sendiri. Merawat aset paling berharga milik pria dengan cara yang cerdas dan alami. Sebagai penutup, mari kita buat checklist sederhana agar Bapak tidak lupa. Mulai besok, silahkan Bapak singkirkan jeruk bali atau grapefruit dari daftar belanjaan Bapak. Hindari semua jenis buah kaleng, jus kemasan yang manisnya minta ampun, atau buah-buahan yang sudah dikeringkan dengan tambahan gula. Mulailah stok buah delima, semangka, dan berbagai jenis beri di kulkas Bapak. Pastikan Bapak cukup minum air putih dan jangan lupa untuk tetap aktif bergerak agar aliran darah yang sudah kita perbaiki lewat nutrisi ini bisa bersirkulasi dengan baik ke seluruh tubuh. Masalah kejantanan bukanlah akhir dari segalanya, Pak. Seringkali itu hanyalah cara tubuh Bapak berkomunikasi bahwa ada sesuatu yang salah dalam gaya hidup Bapak. Dengan sedikit penyesuaian pada apa yang Bapak konsumsi, Bapak bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kebahagiaan rumah tangga yang mungkin sempat meredup. Saya sangat yakin jika Bapak disiplin mengikuti panduan ini, dalam beberapa minggu ke depan, Bapak akan tersenyum sendiri melihat perubahan positif pada diri Bapak. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada kawan-kawan sebaya Bapak yang mungkin butuh bantuan yang sama, karena berbagi rahasia kesehatan adalah amal jariah. Sampai jumpa di tips kesehatan selanjutnya dari Ruang Sehat Lansia. Tetap sehat dan semangat!